Oke guys, inilah untungnya banyak teman. Ya teman saya ada di seluruh dunia dan ini adalah sahabat saya. Yang dulu waktu saya ke New York itu nemenin saya karena saya itu nggak cukup banyak tahu gitu. Ya dulu kan saya waktu sekolah di Amerika itu karena saya ngejar selesai 10 bulan, itu saya kerjanya hanya di Miami aja. Walaupun saya beruntung karena setiap minggu saya nonton konser. Karena waktu itu saya menjadi reporter majalah Hai. Istri saya nggak percaya dia. Dan kaget, saya orang yang wawancarain Metallica, nonton Guns N' Roses 3 kali, ya, Paul Abdul, Genesis, MC Hammer, dan sebagainya. Dan di Indonesia dulu ada 2 orang televisi yang namanya ketukar-tukar. Dua-dua namanya Tama. Satu Wisnu Tama yang sekarang jadi Mas Menteri. Satu legend juga nih, namanya Naratama. Dia kalau nggak pindah ke New York, ke VOA barangkali jadi menteri juga. Menteri apa gua nggak tahu. Hai Nara. Halo Mas, how are you? Very fine. Saya pakai New York Mets nih. Kenapa? Saya tahu. Kita Yankees bukan Mets. Fansnya nggak banyak. Fansnya nggak banyak. Ya orang lebih seneng Yankees, tapi gue berusaha hari ini pakai Mets. Karena udah keseringan gue pakai Yankees. Kalau Yankees sih biasa. Apa kabar Mas? Biasa, ya. Apa kabar Nara? Baik Mas. So far so good, alhamdulillah. Stay at home ya? Iya udah hampir 3 minggu, hampir sebulan ya di rumah terus nih. Hampir sebulan. Situasi di New York sih lagi parah nih, lagi suasana lagi beda lah. Beruntung lah Mas, waktu itu kesini nggak kayak gini. Jadi guys, saya waktu ke New York, saya waktu itu 2 minggu tuh. Jadi saya habis menyerahkan surat pembelaan diri ke Dewan Pengawas itu yang maha terhormat. Saya melarikan diri dulu ke New York. Ya, saya kontak saudara saya ini, Nara, lo harus hibur gua. Keren. Saya 4 malam di New York City dan kita nginep di Times Square. Saya bawa istri, bawa 2 anak saya. Dan saya mengganggu Om Nara. Untung Om Nara ini, kita akhirnya driving ya. Kita driving, dia bilang, Mas, paling bagus nyewa mobil. Kita nyewa mobil, Nara yang nyetir. Karena gua nggak pernah nyetir. Yang jago nyetir di luar negeri itu bini gua. Bini gua tuh serba bisa, Nara. Bisa motongi rambut, nyemirin rambut, nyetir gitu. Kalau gue tukang tidur. Jadi bisa aja speaking aja. Kita nyari duitnya dari ngomong. Jadi waktu itu kita kemana? Ke Washington ya? Ke DC, ke Philadelphia. Philadelphia. Terus kita juga sempat Atlantic City. Gitu ya. Atlantic City, waduh sempat itu. Ya. Tapi aku pulang duluan ke Atlantic ya. City kan karena Atlantic City orang judi, gue shopping. Ada kotanya foggy waktu itu. Dan Nara memperkenalkan gua tempat-tempat yang banyak banget ya. Antara New York dan Washington itu kita sempat singgah kemana? Ke Baltimore. Baltimore itu menarik ya. Barangkali Nara bisa cerita dikit sebelum kita ngomongin corona nih. Baltimore itu dulu ya. Baltimore itu kota pelabuhan. Jadi kalau antara New York sama DC itu kan jaraknya sekitar, kalau naik mobil tergantung kecepatan lah, mungkin sekitar 3,5 sampai 4 jam. Nah dari DC, dari New York itu biasanya kita lewat Pennsylvania, dan lewat Delaware, State of Delaware, kemudian bawah ke Maryland, kemudian jadi kita lewati beberapa state gitu ya. Dan itu ada beberapa tempat sih, Philadelphia juga bagus. Gitu. Sejarah Amerika kan di Philadelphia kan. Iya. Juga berjalan-jalan masuk ke Philadelphia itu sampai terpengaruh, wah gila, ternyata sejarah Amerika di sini. Hamilton juga di situ berarti. Hamilton tuh ya. Jadi di situ terus ke DC. Nah, kalau di DC memang kotanya Amerika. Tapi sebenarnya ibu kota Amerika itu kan awal juga sempat Philadelphia. Ya. Gitu kan. Sebelum pindah. Sempat gitu. Maka itu Bell of Independence itu adanya di Philadelphia gitu. Tapi sekarang di DC dan di DC lebih tertata kotanya. Tapi kayaknya Mas Helmi demen banget di DC nih kayaknya. Iya. Lari terus di DC tiap pagi. Lari dari kenyataan. Kita pagi-pagi lari ya. Keren. Karena kotanya itu tertata dan orangnya tuh ya sedikit lebih educated lah ya. Lebih sopan. Dibandingkan dengan Amerika secara kebanyakan. Karena orang-orang kantoran, orang-orang pemerintahan di sana ya Nara ya. Iya. Ya, nggak ada orang yang kayak di DC lah. DC sangat edukatif karena di situ kan
edukasinya tinggi ya. Itu ada kantor-kantor, ada berapa ya? Mungkin sekitar 200 negara, perwakilan negara, kedutaan besar ada di DC. Semua di Washington ya. Trump ada di DC. Ya. IMF, World Bank ada di DC. Gitu Ya. kan? Nah, kalau untuk jalan-jalan senang-senang ke New York, begitu New York orangnya beda. New York is very apa ya? Aduh. Ya, lepas lah itu udah. New York is, pokoknya nggak ada di kota kayak New York. But New York is another thing ya. New York adalah kota yang memang tidak ada duanya di dunia ya, the Big Apple gitu. Dan saya juga waktu di New York, Nara sempat kaget juga ya. Ini benar-benar sebuah kota melting pot ya. Semua bangsa ada. Saya kaget ternyata di jalanan banyak orang-orang dari Arab ya, dari Timur Tengah. Banyak. Jualan kebab, jualan burger, ya, ada yang nyetel lagu Arab, ada yang nyetel azan ya kan, ada yang nyetel ayat-ayat Al-Qur'an, dan semua orang oke-oke aja ya, Nara. Jadi mereka sangat plural ya. Ya, New York itu kota yang sangat plural, melting pot, dan yang penting adalah tolerannya. Toleransi ya, luar biasa. Kayak di pinggir jalan, kayak misalnya di pinggir jalan itu yang punya kebab gitu, halal guy itu kan halal guy ya. Orang Arab gitu. Dan mereka tuh kalau jamnya sholat ya tinggal gelar aja, dia kelar saja udah sholat aja di situ gitu. Dan orang-orang nggak peduli gitu. Jadi kita sebagai New Yorker itu sangat respect to each other. Jadi kita nggak pernah bahwa dia ada perbedaan warna kulit, perbedaan ras, nggak ada buat kita. Semua sama. Mau bahasa Inggrisnya grammarnya bener, mau kurasi grammarnya salah, semua New Yorker. Yang penting lu nyampe, ngomong ketemu nyampe. Kalau kita pergi ke Chinatown kan orang juga ngomong setengah-setengah gitu kan. Tapi mereka bisa jualan dan mereka makanannya enak, kemudian mereka juga micetnya enak. Jadi doesn't matter lah. Pokoknya di New York itu kita sama-sama dan kita matematik sangat respect lah to each other. Jadi kita sangat menghargai satu sama lain. Ya, saya walaupun hanya 4 hari, kemudian 4 hari lagi di New York, 8 hari total di New York, ya mendapatkan suasana luar biasa ya. Malam tahun baru selalu menarik. Kemudian New Year's Eve gitu ya, Christmas Eve gitu yang di Rockefeller Center gitu. Selalu menarik, walaupun saya penganut Islam sejati gitu, tapi menikmatin suasana jatuhnya snowflake. Dan ingat film itu tau nggak? Ingat film Home Alone, Macaulay Culkin. Kan kita di hotel deh, kan masuk kita di hotel Home Alone kan? Iya. Itu memang ini sekali banyak sih New York itu, ada Brooklyn, ya, ada kalau Mas Helmi ingat kita jalan-jalan ke Brooklyn Bridge ya, ada beberapa spot yang bagus sekali buat foto. Kemudian juga ada Times Square. Times Square. Washington Park, ada yang Central Park. Gitu ya. Jadi so many places lah di New York. Central Park itu tempat John Lennon terbunuh ya. Tempat John Lennon terbunuh. Mark Chapman ya. Memang banyak tempat-tempat legend lah. Film semua. Kalau suka nonton sitcom Friends gitu ya. Friends lagi naik lagi, Nara ya. Friends lagi naik rebound lagi ya. Mereka lagi heboh mau reunion berapa kali gitu ya. Tapi nggak ketemu terus. Kayaknya si Jennifer Aniston belum cocok, nggak tahu belum cocok harganya, atau belum cocok karena mereka sebenarnya ada masalah di antara mereka gitu. Tapi mereka udah berapa kali reunion, dan beberapa bulan lalu sebelum ada masalah corona ini ada event yang khusus untuk Friends. Jadi di satu tempat itu dibikin lokasi yang seperti lokasi syutingnya Friends, bisa datang situ, bisa foto segala macam. Dan merchandise-nya meledak lagi ya? Merchandise-nya meledak lagi? Naik lagi. Waduh. Ya kan apalagi sekarang di zaman corona gini, Friends setiap hari Mas di TV. Wow. Setiap hari itu bisa sampai 5-6 seri Friends itu kita bahkan saya kemarin sempat nonton. Ini gue belum pernah nonton nih. Mereka sekarang sampai 9 season kan. Sampai 9 season. Ini gue belum pernah nonton, dan itu terus-terusan gitu diputer. Saya pernah baca bahwa Friends itu pintar, jadi semua bintang-bintang Friends itu punya right. Jadi setiap kali diputar mereka dapat duit. Jadi mereka nggak ngapa-ngapain udah berapa juta dolar mereka. Jadi hidupnya makmur aja semuanya. Passive income ya. Friends emang lagi naik. Gitu Mas. Oke, jadi akan selalu ditunggu apakah Friends bisa reunion atau tidak ya. Walaupun saya pikir memang harganya mungkin fee-nya udah mahal sekali ya. Mahal, pasti mahal banget. Jadi orang-orang memang berharap sekali di Friends. Sekarang ini memang lagi stuck ya di zaman corona ini. Jadi sekarang banyak film-film
yang menarik semua pada pindah ke rumah kan. Jimmy Fallon sekarang live-nya dari rumah. Ah, dari rumah, tidak di studio lagi. Dari rumah, enggak, dia nggak di studio lagi karena nggak boleh pakai studio. Dia kan studionya di Manhattan. Jadi dia pernah tampil dengan set studio, tapi nggak ada penontonnya. Ternyata nggak asik. Gitu. Jadi dia nggak dapat vibe-nya karena dia biasa perform di depan penonton sehingga interaktif. Itu interaktif. Vibe-nya. Jadi apa yang dilakukan? Sekarang Jimmy Fallon pindah ke rumah. Jadi di rumah dia benar-benar dia di rumah sama anaknya menjawab pertanyaan semua di rumah. Dia wawancara siapa Bruno Mars di rumah, diwawancara siapa juga di rumah. Jadi semuanya home. Dan dia bilang kenapa dilakukan di rumah supaya juga mendukung pemerintah bahwa kita harus stay at home, kemudian social distancing gitu. Jadi itu dilakukan oleh Jimmy Fallon. Oke, saya percaya. Ini semua TV juga berita juga mas. Yeah. Berita juga gitu, pada baca berita di rumah. Saya percaya betul ya. Jadi setelah corona, seluruh industri barangkali akan menemui equilibrium baru, termasuk produksi di TV ya. Ya, Nara tuh tinggal di mana? Di Queens ya, di which part of New York? School Gardens. School Garden. Queens ya. Ya, New York itu kan ada 5 borough kan, ada Brooklyn ya. Manhattan, Bronx sama Staten Island. Staten Island. Ya, jadi 5 inilah. Kalau Long Island di mana? Queens. Oh, Queens. That's part of Queens. Yang orang Indonesia banyak sekali di Long Island ya. Di Elmhurst. Oh. Di Elmhurst. Yang restoran Padang yang rendangnya paling enak di dunia, Upi Jaya itu di Long Island ya? Di Elmhurst, di Queens. Enggak lah, di Elmhurst. Oh, di Queens. Jadi di Queens. Jadi dia di Queens itu ada area yang namanya Elmhurst ya. Elmhurst itu banyak sekali orang Indonesia di situ. Jadi ada sekarang mungkin ada 4 restoran. Upi Jaya, ada SNTs, ada Sky Cafe, ada Awang Kitchen. Yang paling populer memang Awang Kitchen ya. Karena dia presentasinya seperti orang sini, jadi dia bersih dan lebih fine dining lah. Kita harus yang bukan eksklusif tapi lebih proper lah, sehingga orang asing juga banyak datang di sini. Jadi waktu saya berapa tahun lalu nggak sengaja, saya percaya nggak, saya sama Tantowi Yahya, itu teman baik saya dari kecil. Tiba-tiba kita nggak sengaja ketemu di New York. Dia bawa keluarganya dan saya bawa istri saya. Kita ketemu tuh. Dan dia ngajak saya, dia bilang ada rendang paling enak sedunia. Saya diajak kemana? Upi Jaya. Upi Jaya. Iyalah, karena dagingnya lebih enak lah, padahal dagingnya daging lokal ya, lokalnya Amerika tapi. Oke, dan daging lokal, kota New York, the city. Semua tuh ada di daerah Elmhurst. Gitu. Elmhurst ya. Ada Elmhurst. Itu memang lokasi orang Indonesia. Itu sekarang juga yang paling banyak terkena corona. Banyak teman-teman orang Indonesia juga sekarang sedang simptom gitu itu di Elmhurst. Oke, back to the topic nih. The city that never sleeps, New York ya, the Big Apple, pusat keramaian, pusat bisnis. Saya pikir juga pusat finance ya. Siapa tidak kenal New York Stock Exchange ya, Wall Street. Kemudian ada Liberty, ya ada apa sekarang Ground Zero, ya ada Times Square, Radio City Hall, ya just name it gitu. Artis, penyanyi, bintang film, selebriti, orang kaya di dunia tinggalnya di New York. Dan sekarang kota that never sleeps ini sleeps. Lockdown ya? Enggak, bukan lockdown mas. Nah ini sering sekali teman-teman paling banyak yang salah. Istilahnya apa dia di sana disebutnya? Gitu ya. Jadi New York ini, gubernur New York itu Andrew Cuomo itu sampai hari ini tidak pernah mengatakan bahwa New York lockdown. Itu nggak pernah lockdown. Paling shutdown atau self quarantine gitu. Pernah ada istilah juga shelter in place, tapi dia juga nggak selalu setuju. Gitu. Jadi karena kalau terminologi lockdown itu kan benar-benar kotanya ditutup, nggak boleh ada orang masuk, kemudian harus siap banget, benar-benar dan secara ekonomi harus kuat. Gitu. Sekarang nih nggak bisa nih. Jadi New York itu tetap dibilang sebagai self quarantine aja, kita tetap menutup diri lah. Tapi kita bukannya menutup kemudian nggak ada orang masuk, boleh aja. Orang masih bisa masuk ke New York, walaupun sekarang orang-orang menghindar datang ke New York. Sekarang ini
semua orang di negara bagian lain itu menghindar datang ke New York, bahkan orang-orang New York itu disarankan juga tidak keluar dari New York karena dikhawatirkan menjadi carrier kan, jadi Carrier menularkan tempat lain. Jadi orang-orang New York diminta stay di New York supaya nggak kemana-mana gitu. Dan ada beberapa negara bagian, kalau nggak salah Rhode Island ya, kalau nggak salah Rhode Island itu Rhode Island. aturan bahwa mereka punya kebijakan siapapun yang datang dari New York itu harus mengkarantina selama 14 hari. Mati. Itu dicari benar. Mati. Jadi mobil datang dilihat ada platnya nomor New York, itu diberhentiin. Jadi semua orang lagi pada takut. Dulu orang pada pengen ke New York, sekarang orang pada takut orang New York. Dulu aset, sekarang liability ya. Karena memang nggak pernah kita duga ya, Naraya, Amerika gitu ya, pelan-pelan dan terakhir demikian cepat angkanya kayak pertumbuhannya eksponensial, tahu-tahu menjadi negara yang terjangkit corona paling banyak. Sekarang udah hampir 486 ribu saya pikir ya, udah hampir setengah juta ya. Per hari ini. Per hari ini. New York State. Dan New York State sendiri, negara bagian New York berapa? 100 ribu, paling 160 ribuan. Per hari ini, ini cepet nih. Jadi kalau bisa per hari itu bisa naik 100 ribu, bisa naik 2 ribu. Gitu. Mati. Jadi kalau kotanya sendiri udah 80 ribu mas. 80 ribu, hanya kota New York. Penduduk Greater New York. Semua kota New York itu, dan paling tinggi sekarang di Queens, kemudian ada di Brooklyn, juga ada di Bronx. Itu apa yang terpapar corona itu banyak sekali gitu. Jadi memang ini menarik ya. Sempat ada pertanyaan kenapa kok New York jadi seperti ini gitu ya? Iya. Kenapa kok tiba-tiba New York kok masuk nih gitu loh? Nah ini tuh kayak ini mas, kayak kuda Troya gitu. Jadi diam-diam gitu tiba-tiba nih masuk virus ini ke kota New York, masuk lewat berbagai macam cara ya, dari turis, dari tamu, di mana aja tuh masuk gitu, dan orang kita nggak sadar gitu, terlambat. Kita memang agak sedikit terlambat mungkin ya, tapi ketika masuk itu orang nggak tahu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, New York itu kan closeness ya, kita tuh dekat satu sama lain. Gitu loh. Kita jalan di tengah kota, kita papasan sama orang, senggolan, naik kereta, naik bus, itu semua tuh kita close. Jadi di kafe gitu semua kita close. Gitu. Rapat ya. Ini kemudian virus itu rapat, closeness ya. Jadi karena close itulah jadi virus itu jadi cepat sekali menyebar, Jadi masuk kemana-mana gitu. Makanya yang dilakukan oleh Gubernur Andrew Cuomo sekarang ini adalah fokus ke social distancing, benar dipotong gitu loh. Kita jangan ketemu orang dulu deh. Gitu. Jadi kita perpindahan antara virus dari orang ke orang itu dipotong di situ. Jadi ditahan. Jadi sekarang kantor-kantor disuruh libur. Udah mas, sudah dari 3 mingguan semua kantor tutup, sekolah tutup, semua nggak ada. Dan toko? Sekarang ada jam malam. Toko-toko? Toko-toko tutup mas. Toko-toko tutup. Termasuk untuk kebutuhan sehari-hari? Kenapa mas? Termasuk untuk kebutuhan sehari-hari? Jadi yang buka itu hanya ada 3. Yang pertama itu adalah grocery. Ya, grocery buka. Grocery buka, ya. Grocery buka itu dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Oke, dibatasi juga jamnya ya. Oke. Udah. Dan kalau masuk grocery itu kan kita dibatasin, kasih jarak. Jaraknya itu bisa sampai 2 meter ya, lebih ya, itu 6 feet gitu ya. Gitu, itu grocery-nya gitu. Terus kemudian yang orang boleh belanja. Kemudian yang masih buka lagi adalah farmasis. Ya, farmasis ya. Farmasis, CVS, Walgreens itu masih buka. Dan yang terakhir rumah sakit, gitu. Restoran lainnya, restoran awalnya tuh buka, kemudian orang bisa beli take away, ya take away ya, lu delivery. Jadi datang, mereka nggak boleh datang duduk makan, nggak boleh. Dining udah nggak ada. Jadi orang datang udah duduk untuk take away, beli makanan keluar atau pakai Grab ya, atau Uber gitu ya, atau gitu. Sekarang? Berit gitu ya, dia bisa ngambil sana gitu. Sekarang masih bisa juga gitu, cuman orang udah ngebatasin juga. Jadi restoran-restoran karena orang pada banyak di rumah, kemudian juga mereka berhati-hati untuk pesan makanan dari toko karena takut kan sekarang. Kalau kita dapat deliver, kita juga lihat makanannya yang kalau datang ternyata bawa corona repot juga gitu kan. Jadi akhirnya banyak toko-toko restoran itu yang tutup. Jadi akhirnya mereka hanya buka deliver dari jam segini sampai jam mereka tutup karena operasionalnya nggak nutup mas. Mahal sekali ya. Operasionalnya nggak tutup. Sewa tempat mahal sekali. Jadi mereka lebih baik tutup.
Jadi ya, aturan pemerintah juga menarik ya. Ini juga mungkin kali kalau dilakukan di Indonesia bisa seru juga nih. Yang pertama untuk social distancing. Jadi pemerintah itu minta supaya orang benar-benar mematuhi itu dan mengerti dampak dari COVID-19 ini gitu loh. Jadi social distancing dijaga. Nah sekarang ada aturan baru lagi. Kalau misalnya ada kumpul-kumpul nih gitu ya di park gitu ya, di park lari tapi masih suka duduk ngobrol gitu deketan gitu. NYPD atau polisi setempat bisa datang kasih tahu, jangan deket-deket dong, harus jaga jarak. Tapi kalau orang yang melawan atau orangnya tetap melakukan yang sama, dia kena denda $1.000 mas. Mati langsung tiket $1.000. Miskin lah. Udah nggak ada urusan. Udah nggak ada urusan. Karena ini udah satu cara untuk menghentikan itu semua. Jadi emang udah nggak bisa ketemu orang gitu loh. Sejauh ini Jadi, cukup patuh nggak sih penduduk New York, citizens of New York cukup patuh nggak dengan aturan-aturan ini? Patuh mas. Patuh. Surprisingly patuh. Jadi ini kebetulan gubernurnya itu kan setiap pagi setara jam 11 sampai jam 12 itu selalu kasih pengumuman kan. Kita udah sekian banyak yang terpapar, ini yang meninggal sekian banyak orang-orang yang sudah tes positif seperti ini gitu, penanganan segala macam itu, dan itu kita tahu dan semua patuh. Jadi kalau udah jam 8 semua tutup. Karena case-nya udah overwhelmed. Jadi misalnya gini. Dokter kekurangan mas. Jadi tenaga medis yang kurang ya. Ya, karena akhirnya yang dilakukan adalah mereka kemudian call in ke dokter-dokter yang sudah pensiun. Jadi dokter-dokter yang udah retired dipanggil lagi nih. Segitunya ya. Kalau misalnya bisa kerja gitu, karena nggak ada kekurangan tenaga medis. Kemudian rumah sakit, akhirnya banyak didirikan rumah sakit darurat, gitu kan. Jadi ada beberapa community center dibikin rumah sakit darurat. Bahkan ada kapal Amerika juga kan, US Navy datang ke sini udah punya 1.000 tempat tidur gitu ya. Jadi udah disulap jadi rumah sakit. Karena ini masalahnya terus ada gitu. Betul, jadi rumah sakit. Masalah muncul lagi adalah persiapannya, yaitu glove ya. Kemudian masker, ventilator. Yang paling berat tuh ventilator. Ya. Karena sekarang setiap negara bagian di seluruh Amerika ini berebutan. Mereka juga punya masalah gitu kan. Kayak sekarang yang berkembang ke New Jersey sekarang meningkat terus. New Jersey, Connecticut itu mulai naik gitu loh. Nah ini mereka juga butuh ventilators gitu. Jadi ini memang apa ya? Masalah ini memang harus menjadi masalah nasional ya, dan harus pecahkan bersama gitu. Jadi menarik juga ya. Jadi corona ini mengajarkan berbagai hal gitu yang kita tidak duga sebelumnya. Siapa duga bahwa yang paling banyak diserang, paling banyak terkena, dan paling banyak seperti tidak berdaya gitu justru negara-negara superpower ya. Amerika, Perancis, Inggris, Italia, Spanyol, Jerman gitu, yang waduh itu gila gitu, angkanya tuh overwhelming lah. Kita tidak bisa duga sebanyak itu dibandingkan misal negara-negara yang quote unquote negara-negara miskin Afrika gitu ya, sebagian dari Asia gitu, malah tidak separah seperti negara yang kita pikir kayak Amerika. Apa sih kurangnya? Duit ada, ya kan, modern, masyarakatnya educated, sangat sadar dengan kesehatan, ya apa, dan juga kemudian kayaknya canggih banget gitu fasilitas kesehatannya, dan ternyata diserang. Menurut Nara apa ya sebagai orang yang tinggal di New York? Ya, kalau berdasarkan report yang kita baca, kemudian dari pengumuman gubernur, memang itu masalah closeness itu yang paling berat. Itu pertama. Kedua, ini jadi masalah juga nih. Di Amerika ini kan banyak orang hidup sendiri, mas. Gitu loh. Jadi dia rata-rata manula ya, usia lanjut, kemudian tinggal di apartemen gitu. Karena New Yorker kan biasa hidup sendiri gitu kan. Nah ketika dia sakit segala macam, nggak bisa ada yang nolongin. Gitu. Nggak ada yang berani nolongin gitu. Salah satu teori ini ya. Juga. Jadi kalau ditanyakan kenapa kok bisa seperti ini, negara yang superpower seperti ini, yang paling berat itu adalah karena New York salah satu kota terbesar di Amerika yang paling banyak menerima turis setiap tahun, mas. Gitu loh. Jadi masuknya virus itu kemudian lewat turis, kemudian ada dari pendatang dari luar, begitu mereka masuk. Campur aduk. Itu emang roda ekonomi New York tuh dari situ, gitu loh.
roda ekonomi New York kan dari turis, dari hotel, dari segala macam, dan itu memang Ya, diperhitungkan akan masuk katakanlah begitu. Kan sekarang kan udah cukup dengan isolasi yang cukup ketat ya, hampir 1 bulan ya. Orang tidak keluar, bukan saja social distancing, tetapi juga physical distancing dilakukan. Tapi kan angkanya itu kan masih growing gitu, menakutkan. Menurut Nara apa ya? Karena cuma 2 minggu, Mas. Jadi gini, ketika itu diumumkan sebulan yang lalu, itu kan juga belum semua merasa sadar, dia pertumbuhannya masih sedikit. Gitu. Ya. Kemudian beberapa daerah juga tidak banyak daerah yang masih oke, masih aman. Jadi mereka tidak menyangka lah gitu. Oke. Jadi mereka itu. Kemudian saat penyakit itu kan 2 minggu, itu kelihatannya. Jadi bisa aja simptomnya ada yang tergantung kesehatan badan kita nih. Ya. Kalau kesehatan badan Daya tahan ya. kita bagus gitu ya, kita bisa bertahan sampai tenggorokan, bisa 2 minggu lewat. Maksudnya masih sehat gitu ya. Tapi ada juga yang orang baru kelihatan mungkin di hari ke-7 atau hari ke-10 gitu loh. Maka itu kan dikarantinanya 14 hari. Jadi kalau kita hitung mundur ke belakang 14 hari, itu kan ketika diputuskan bahwa harus stay at home, kemudian ada social distancing, itu kan orang baru berhenti gitu. Tapi kan udah interaksi antara manusia di penduduk kota New York itu berjalan begitu panjang gitu loh. Nah ini kemudian terjadi bisa melewati itu. Jadi 14 hari itu dihitung ke belakang, maka itu sekarang pertumbuhan naik. Nah, satu lagi adalah kesadaran warga New York untuk tes. Oh. Gitu loh. Kenapa? Itu juga. Jadi begitu ini semua orang New York tuh tes. Jadi begitu dibuka, oke bisa tes. Jadi kita punya jadi panas gitu langsung tes. Tes. Gitu. Padahal konteks positif itu kan juga macam-macam levelnya kan. Ada positif yang memang positif. Kalau misalnya ada orang yang kena positif memang positif, tapi kan positif levelnya beda-beda. Jadi kesadaran mau dites itulah yang membuat angka convicted-nya menjadi banyak. Betul. Di satu sisi menjadi angka convicted-nya semakin banyak, tapi di sisi lain yang menarik adalah jadi lebih aware. Misalnya, saya kena positif, ya udah saya di rumah, saya nggak mau ketemu teman-teman gitu. Oke. Jadi antara ini dan diperhitungkan sih emang 2 minggu ini akan peak, tapi menurut prediksi dari pemerintah federal State New York itu nanti setelah 2 minggu akan ada penurunan. Saya lihat tadi pagi di hospital udah mulai agak penurunan di hospital, gitu loh. Jadi kalau jumlah di let's say di rumah sakit Amherst gitu dalam sehari pernah peak sampai 100 orang meninggal gitu ya. Terus sekarang udah mulai menurun meninggal. ICU juga begitu, yang masuk ICU mulai menurun. Gitu. Jadi ini pelan-pelan lah Mas. Saya sih dalam waktu minggu ini akan ada. Kita berharap begitu. Akan ada penurunan curve. Gitu. Di New York sendiri yang udah meninggal berapa orang, Nara? Wah, angkanya berubah terus ya Mas. Saya belum cek lagi tuh yang terakhir. Cuman kalau Amerika semua sekitar 18.000 ya. Death toll-nya. Saya kalau tadi pagi sih masih sekitar yang tadi 7.800. Ini angkanya berubah terus nih soalnya Mas. Ya. Naik terus pasti. 7.800. Itu New York aja. 7.800 yang meninggal ya. New York aja. New York State. New York State. Oke, kita tinggalin itu. Saya mau tanya, orang Indonesia di New York itu berapa orang sih? Oke. Orang Indonesia itu di New York State ya, kalau saya nggak salah nih ya, saya waktu itu sempat ngobrol dengan KJRI itu sekitar 30 ribuan Mas. 30 New York State. 30 New York State ya. New York State. New York State. Jadi New York State itu berarti kan udah Greater New York sekarang. Sekarang itu mungkin di kota New York itu mungkin sekitar antara 10.000 sampai 10.000. Cukup banyak ya. Di sini. Rata-rata mereka apa? Pekerja apa pelajar ya? Students, pekerja juga banyak, professionals ya, artis, seniman juga ada gitu, segala macam lah, bisnis juga ada gitu Mas. Ini memang cukup ini sih cukup kalau besar. Yang ada nggak kabar-kabar misalnya ada yang terkena atau gimana corona warga kita di New York? Yang meninggal itu kalau nggak salah sudah. Ini mudah-mudahan kalau nggak salah, terakhir saya dengar tuh meninggal yang karena gini nih, ini menarik nih soal ini. Ya. Kita nih mesti bedakan dulu warga Indonesia sama diaspora Indonesia. Diaspora Indonesia. Jadi warga negara Amerika yang berasal dari Indonesia. Ya. Oke. Ya, gitu.
Nah, kalau diaspora Indonesia memang cukup banyak. Ada beberapa, kemarin ada yang meninggal 2 orang gitu ya. Kemudian ada beberapa lagi yang meninggal gitu. Tapi kalau kita hitung dengan WNI, dengan warga negara Indonesia, itu saya mendapat report yang terakhir dari KJRI? Di KJRI ya. Tapi yang terakhir saya terima itu ada sekitar 2 orang dari orang Indonesia yang meninggal. Masalahnya satu. Kita nggak bisa menghitung berapa banyak orang Indonesia yang terpapar corona di New York, di kota New York, atau di Greater New York, atau di New York State. Karena ada 2 masalah. Soalnya pasti bukan batu corona ya. Jadi, minum dulu. Sorry, jadi ada 2 masalah. Yang pertama adalah orang Indonesia itu rata-rata mereka tidak mau melaporkan karena ada stigma namanya, ada stigmatisasi bahwa kalau melaporkan dia akan dikucilkan. Oke. Karena orang pada takut ketemu, orang ini pada takut ini, jadi hubungan karena orang Indonesia kan biasa dengan berkomunitas ya. Jadi sekarang Deska justru itu ya, dia jual online juga ya karya-karyanya dia. Veska dia masih tailor, jadi dia kalau misalnya ada yang request, gitu kan dia suka posting Instagram gitu kan, ada baju gitu, kemudian ada suka gitu segala macam, dia jahit, jadi one by one. Jadi dia benar-benar jahit untuk orang yang tertentu. Dia jahit sendiri? Dia, ada beberapa penyanyi, dia jahit sendiri. Nah bedanya Mas, kalau fashion di desain itu, saya juga jadi belajar nih, kita bukan orang fashion, tapi jadi belajar. Bahwa yang disebut dengan fashion designer itu adalah dia tuh benar-benar harus mengerjakan diri semua. Mulai dari desain. Bukan gambar-gambar doang ya? Enggak, sampai ngejahitnya Mas. Ngejahitnya harus dilakukan. Nah, jadi kalau misalnya ada fashion runway yang dibawa ke runway, ke stage gitu, ke fashion show, itu adalah benar-benar baju yang jahitan tangannya dia sendiri. Udah berapa selebriti sih yang pakai karya dia, Nara? Yang pakai karyanya Veska? Hedi Yunus ya, Indonesia ya? Masih ini sih, Hedi Yunus. Kalau Hedi datang ke sini ngomong gitu, jalan gitu, gue bisa baju, nggak bisa gitu, oke dikasih, bisa bikin baju 3 hari. Kang Hedot diomongin tuh, Kang Hedot. Pilih bahan sendiri, pilih barang gue Hedi, beli bahan, bisa jahit gitu, ini ngukur sendiri, aku bilang gitu. Kalau yang lokal sih banyak musisi-musisi band lokal. Band Amerika. Oke, luar biasa dong. Udah artinya bisa walaupun kerja di rumah ada penghasilan lah ya. Ini yang harus dilakukan ya, Nara ya. Penghasilan sih karena sekarang masih statusnya sekolah juga nggak terlalu ini Mas ya. Masih lebih karya dulu karena dia masih sekolah kan. Kerjaan sekolahnya banyak banget Mas. Sekali saya juga lihat nih anak-anak ini yang terminologi kuliah online itu benar-benar online, jadi benar-benar dosennya ketemu gitu ya, kemudian ada kelasnya ketemu, ada tugasnya dosennya, bahkan dia harus presentasi, jadi presentasi juga secara online gitu, bajunya, bahannya nanti dosennya lihat, jadi itu bukan hanya fashion aja, tapi semua kuliah begitu. Saya juga sempat ngobrol sama anak-anak perempuan mereka ya itu tepat waktunya sehari itu. Bukannya di rumah kemudian cuman pedicure, manicure ini aja ngurusin rambut, tapi tetap mereka harus kuliah online dan online itu penuh tugas gitu. Kebetulan di sini ini ya wifi cepat gitu ya, lagi gampang, jadi mereka juga bisa bagus lah untuk kuliah online. Jangan nyinggung gua dong, gua susah banget nih hubungi lo. Ini wifi-nya wifi-nya putus-putus. Karena semua orang di Indonesia sekarang, di dunia juga kali ya, semuanya pakai internet bro. Ya, berat banget kita, jadi putus-putus. Ya untung ini agak bagus nih, rezeki kita agak bagus nih. Kalau kegiatan lain apa ya? Kayak kalau Indonesia lagi marak juga ini ya, training online ya, misalnya webinar gitu. Bagaimana di New York? Ya webinar, banyak banget sih di New York ya. Ada film online, belajar film online, ada dengan adanya Corona ini semakin kreatif ya. Yang suka yoga juga makin banyak sekarang, yoga online. Masak ya. Terus yang lucu nih, ada temen nih orang Indonesia juga. Dia punya kelompok tari. Nah dia ngajar nari online. Ada yang ikut? Juga dia bilang, ada ikut. Jadi sama dia bilang, saya
Saya ini dulu Mas, jadi saya punya ada beberapa muridnya dia, bukan murid ya, maksudnya di sanggarnya dia, mungkin 20 orang, dia ngajar online. Tapi yang menarik, dia bilang berbayar. kalau ngajar online sama anak-anak. Anak-anak larinya kemana, belum anak-anak yang pencet-pencet, ada yang kemana. Kalau di ruang, kalau di studio kan bisa pegangin gitu. Nah ini gimana pegangin ya, kemana berisik nih katanya. Jadi peluang sih ada ya. Om Nara nggak berusaha bikin webinar ke Indonesia barangkali, kan banyak yang ingin belajar. Nara ini ya guys, dia adalah seorang yang sangat mumpuni gitu. Lama bekerja di VOA. Udah berapa tahun di VOA? 14 tahun. VOA itu Voice of America. Semula dia berdomisili di Washington, sebelum 2 tahun terakhir di New York ya, Nara ya? 3 tahun masuk ke 4 ya. 3 tahun ya. Dan di Washington kita punya sahabat juga, kemarin ketemu. Helmi Yohanes, itu sama persis. Itu kembarannya. Kemarinnya, profesi sama, lahirnya beda-beda tipis, beda agama doang, ya kan? Helmi Yahya, Islam, Helmi Yohanes, Kristen. Jadi namanya sama persis, dan kita selalu ketawa, dan dia mentor saya juga, kita bersahabat, ya luar biasa. Jadi kemarin kita sempat ketemu di Maryland ya Nara ya? Virginia Mas. Virginia. Kita ketemu di Virginia. Virginia, dia gitu ya. di sebuah mall. Orang nggak banyak tahu di Amerika tuh mall jarang loh. Yang paling banyak mall itu, negara paling banyak mall itu ya Indonesia kali ya. Jakarta aja. Bagus. Jakarta mallnya ada 100 kali. Udah gila mall Jakarta itu, aduh. Mana adem, kamar mandinya bagus. Musola keren. Om Nara nggak kepengen pulang nih? Insya Allah nanti. Insya Allah. Nunggu undangan dari Helmi Yahya. Siap. Kita bikin TV aja lah. Dulu kalau Anda tahu ya, dulu saya tuh dikenal sebagai banyak menghasilkan reality show. Dulu saingan gua tuh Naratama. Saya bikin penghuni terakhir, dia bikin waktu itu Joe Milioner. Apa kabar si Joe itu ya? Di demo. Kacau loh memang. Di demo. Ini katanya gimana wanita banyak memilih satu pria di demo. Loh, siapa itu orang milih? Otak lu terlalu Amerika. Makanya lu udah paling benar di Amerika aja lah, nggak usah pulang lah. Ngurangin saingan gua juga. Wah udah lah, kalau kuis udah deh. Enggak lah. Kalau lo pulang, kalau gua ke New York, siapa yang nyetirin gua? Nggak ada. Jadi lo di New York aja lah. Oke. Ya, semoga kita cepat pulih ya. Kayak karyanya Om Eros lah, badai pasti berlalu ya. Badai pasti akan berlalu. Dan setelah badai corona selesai, saya pikir akan muncul equilibrium baru. Ya, masyarakat mungkin akan lebih sadar makanan yang lebih higienis ya, lingkungan yang lebih bersih, dan muncul equilibrium baru tuh dalam usaha. Tidak lagi mengandalkan supply chain dari luar. Kan saya pikir itu hikmahnya ya, Nara. Mau nambahin? Betul, tapi ini tadi pagi ada apa namanya, pengumuman dari Gubernur Cuomo yang kita juga jangan senang-senang dulu nih kalau misalnya corona lewat dalam waktu 1 bulan atau 2 bulan misalnya gitu ya. Karena yang dikhawatirkan adalah second wave, Mas. Gelombang kedua. Udah dia omongin itu second wave. Dia udah mikir. Karena belajar dari ketika ada Spanish flu dulu ya. Spanish flu masih Mas, itu pertama kali orang flu Spanish itu butuh waktu 10 bulan. Jadi ketika 3 bulan pertama peak turun gitu, tapi kemudian case-nya ada muncul lagi. Itu jutaan yang meninggal tuh Spanish flu ya. Betul. Dan itu kalau case yang kedua ini yang jadi masalah adalah virusnya itu sudah bermutasi. Gitu loh. Nah, kalau sudah bermutasi berarti kan dia sudah mutant lagi nih, jadi virus baru lagi kan. Berarti kan harus dicari lagi vaksin atau pengobatan yang lebih canggih dari itu. Jadi yang dikhawatirkan itu jangan sampai sekarang kita udah selesai corona, mudah-mudahan Indonesia juga jangan sampai terpapar corona besar gitu ya. Tapi yang berikutnya kan adalah setelah itu
gitu loh. Ya. Nah ini yang harus kita siap menghadapi itu, mudah-mudahan nggak terjadi lah gitu ya. Tapi yang second wave ini maka itu balik lagi sekarang. First wave aja belum kelar. Masya Allah. Gelombang pertama aja belum kelar loh. Dipikirin. Ya. Dipikirin soalnya Mas, karena ini Harus. Jangan sampai kecolongan lagi lah ya. Ya, jangan sampai kecolongan lagi. Dalam selimut Mas. Ya. Ini musuh dalam selimut, nggak kelihatan musuhnya. Karena saya tahu banget Bill Gates beberapa tahun lalu udah mengingatkan kita akan muncul pandemik dari flu gitu yang besar banget gitu. Ya, tapi kan banyak orang yang kadang-kadang meremehkan, tidak siap. Jadi saya pikir negara-negara yang sekarang kewalahan. Saya kemarin bicara dengan Dr. Tompito, ya, dia bilang kalau negara besar kayak Italia, Amerika dan sebagainya, kalau mengejar secara facility cepatlah bangun rumah sakit. China itu kan 10 hari bisa bikin rumah sakit, ya kan? Iya. Tapi mengejar tenaga medis itu tidak gampang. Memperbanyak tenaga medis kan nggak bisa di cloning begitu aja. Kayaknya di Amerika mengalami itu juga ya. Benar itu ngalamin banget. Makanya itu kalau persiapan tempat tidur, persiapan rumah sakit darurat itu memang bisa disiapkan. Bisa disiapin lah. Paling parah itu tenaga medis gitu. Karena juga sampai per hari ini kan belum ditemukan obatnya gitu. Kalau cuman coba pil malaria tapi pakai ini cocok atau enggak, ini belum ketahuan. Saya tahu banget kalau cuman nyiapin tempat di Amerika itu kan seluruh kota kan ada dom-dom, ada stadion-stadion yang besar-besar ya, yang bisa disulap cepat menjadi rumah sakit. Tapi masalahnya memperbanyak tenaga medis yang jadi persoalan. Oke, Om Nara, terima kasih banget. Lain kali kita ngobrol-ngobrol lagi. Doakan semuanya beres. Kita udah gatal juga nih mau ke New York lagi gitu, ya kan? Kemarin makan apa yang paling enak tuh? Yang steak apa yang paling enak tuh? Yang Om Nara ngajak saya. Steak Jepang. No, dia the one. Yang antrinya luar biasa tuh. Yang antri yang luar biasa makan terakhir. No, yang sebelum itu. Yang steak enak banget tuh. Yang anak saya tahu namanya. Bukan steak Jepang tuh. Wah, biasanya kalau makanan cepat ada yang enak banget. Yang dagingnya tebal-tebal. Aduh, keren banget. Anak saya selalu ingat itu tuh, ya. Anak saya itu tukang makan namanya Azura itu. Seluruh brand dia tahu tuh. Begitu di Amerika dia tinggal minta ini. Jadinya I hope dia nggak dapet tuh terakhir. Oke, Nara, terima kasih. Salam ya, saya MVSK ya. Selamat. Maksud saya stay safe di rumah. Semoga selamat kita semua dan semoga badai pandemi cepat berlalu. Ya, baik. Amin. Nara, ada yang Indonesia mudah-mudahan semua lancar. Indonesia jangan sampai kayak di New York lah pokoknya. Ada mau kirim salam-salam gitu kayak radio kampung kan begitu tuh. Salam untuk ini. Gue mau salamin sama Tantowi udah deh. Mas Tantowi aja deh langsung Instagram aja. Selandia Baru tuh keren tau nggak? Yang meninggal baru satu tuh belum ada yang meninggal kalau nggak salah. Keren banget ya. Ya tapi negaranya kecil tapi keren lah. Ya karena semuanya penanganannya bersih tapi yang terkena banyak loh, tapi kemampuan mereka untuk menyembuhkan itu yang mengatasi luar biasa. Thank you Nara, semoga yang terbaik ya. Thank you Mas. Ya, thank you semua. Baik, bye. Ya itu dia wawancara saya jarak jauh dengan sahabat saya, seorang yang sangat luar biasa ya, Nara Tama. Semoga banyak hal yang kita bisa belajar dari perbincangan ini dan juga kita tahu apa yang terjadi di Amerika, kita belajar dari apa yang terjadi di Amerika dan kita juga dapat kabar tentang bagaimana teman-teman kita orang Indonesia di Amerika. Ya, nantikan perbincangan saya selanjutnya dalam Helmi ya bicara. Bye-bye.